Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Persembahan minggu lalu berjumlah Rp13.793.000. Gereja telah menerima persembahan perpuluhan dari warga jemaat masing-masing Rp80.000, Rp400.000, Rp240.000. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas segala persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan minggu ini yaitu Rabu tanggal 20 April 2022 jam 5 sore di gereja GKJ Bandungan ada PA kelompok Eklesia. Tanggal 21 hari Kamis tanggal 21 April 2022 di GKJ Bandungan ada PA umum, dan tanggal 23 hari Sabtu di GKJ Bandungan ada PA pemuda dan remaja. Mohon partisipasi dari warga. Maaf ini. Rapat kerja majelis bersama perwakilan pengurus komisi-komisi dan perwakilan pengurus kelompok-kelompok akan dilaksanakan besok pada hari Selasa 26 April 2022 jam 5 sore di gereja. Perwakilan hanya 1 orang saja. Verifikasi triwulan pertama yaitu bulan Januari sampai Maret 2022 akan dilaksanakan besok Jumat tanggal 29 April jam 3 sore di GKJ Bandungan. Para bendahara dimohon untuk menyiapkan laporan keuangannya. Berita kelahiran, telah lahir putra yang pertama yaitu dari Ibu Irma Yulianti dan Bapak Anggi, cucu dari Ibu Muji, pada hari Selasa 12 April 2022 jam 4:30 dan diberi nama Daniel Bima Restu Samudra. Amplop persembahan aksi puasa. Amplop persembahan aksi puasa dapat diambil di tempat yang sudah disediakan. Persembahan aksi puasa Minggu Paskah 17 April 2022. Yang terakhir, jemaat untuk tidak pulang terlebih dahulu karena ada perkenalan dari Bimas dari Kabupaten Semarang. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kita bangkit berdiri. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dan tidak memberi Tuhan Allahku, kepadamulah aku berteriak minta tolong. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Marilah kita mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kasih setia dengan puasa itu. Kita pujikan Kidung Jemaat 21, 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia
masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Benar, ia sudah bangkit. Ia memberkati saudara juga. Jemaat silahkan duduk. Silahkan anak sekolah minggu untuk menyiapkan diri. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina kecil, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
Mau apa engkau ke makam pagi dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah engkau bahwa makam Yesus tertutup batu? Iya, untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam Yesus? Bagaimana kita bisa merempahinya? Bukankah ada batu tinggi yang menutup makam Yesus? Siapakah yang bisa menggulingkan batu penutup makam Yesus tersebut? Lagi pula, kita ini perempuan, dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang ditangkap oleh pasukan penjaga makam. Wahai sahabatku, hendak kemanakah engkau? Aku. Siapakah itu? Apakah engkau penjaga makam? Kami hendak bertemu Yesus. Terenganga mereka melihat makam telah kosong. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, Ia hidup. Bagikanlah kasih kebangkitannya bagi dunia. Malah kita nyatakan sukacita kita. Hitung Jemaat 188 bait 1 sampai 4. Yesus Jemaat kami undang untuk bagi diri. Haleluya, bumi surga bergema. Haleluya, berbalasan bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanmu. Haleluya, karya kasih-Nya genap. Haleluya, kemenangannya tetap. Haleluya, surya selamat jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya. Masa kubur menyerah. Haleluya, dan neraka takutlah. Haleluya, Kristus jaya atas maut. Haleluya, dan terbukalah Firdaus. Haleluya, hidup Raja mulia. Haleluya, kita selamat olehnya. Haleluya, mau di mana jayamu? Haleluya, kubur mana kuasamu? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa untuk menerima firman Tuhan.
Ya Roh Kudus, pada saat yang bahagia ini, kami boleh merasakan kasih setiamu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, selalu menyertai, menopang, menolong setiap saat, setiap waktu. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami, menguduskan ibadah kami pada saat ini. Semua yang terlibat ambil bagian pelayanan, Tuhan berkenan menguduskan dan memberkatinya. Sarana prasarana yang kami gunakan Tuhan juga memberkati, sehingga boleh mendukung untuk kelancaran di dalam ibadah pada pagi saat ini. Semua yang sudah hadir di dalam ibadah pada saat ini, maupun yang mengikuti live streaming dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, berkenan menguduskan hati, pikiran, dan melayakkan kami semua. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami, sehingga kami semakin rindu dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, berikan hikmat marifat yang datangnya dari Tuhan, melalui keterbatasan hamba-Mu. Ketika Tuhan tidak memampukan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang berfirman melalui mulut, hati, lidah hamba-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergembiralah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan lagi kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umat-umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberikan Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular, akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah.
Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca tanggapan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan disambung ayat yang ke-14 sampai 24 secara litani. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadikan selamatku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bacaan kedua, mari kita ambil Alkitab kita. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkehendak kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12.
Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Saya sapa dulu yang dari balkon. Shalom. Sebelah kiri saya shalom. Sebelah kanan shalom. Tim musik shalom. Para majelis gereja shalom. Bersama-sama shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersekutu bersama-sama untuk ibadah Paskah pada pagi saat yang indah ini. Ada sukacita? Amin. Tanda sukacita, berikan senyum satu sama lain sebagai tanda sukacita kita. Puji Tuhan, beberapa hari kita boleh mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah dari Prapaskah sampai ibadah Paskah saat ini. Kita boleh merenungkan, merasakan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat pertandingan atau perlombaan tentang olahraga dan seterusnya? Saya kira pernah ya. Di dalam pertandingan hanya ada 2, menang dan kalah. Bisa jadi juga sebelum menang dan kalah seri atau draw.
Tapi kalau misalnya kesebelasan, kalau seri akan ada perpanjangan waktu supaya ada yang menang dan kalah untuk menentukan juara. Kalau sampai perpanjangan waktu masih seri, adu penalti. Kalau adu penalti masih sama, bagaimana? Kayaknya belum pernah ya. Kan sudah adu penalti ya sudah selisih nilai, pasti menang dan kalah. Ya. Bisa shoot ya. Untuk mewujudkan siapa yang menang dan kalah. Ketika menang Bapak Ibu, dalam pertandingan menjadi kebanggaan, tambah semangat. Karena ada prestasi sendiri. Jerih lelahnya tidak sia-sia. Ada kemenangan yang diperjuangkan. Menjadi semangat untuk hidup. Karena ada kemenangan. Dan sebaliknya ketika kalah, apa yang terjadi? Sedih. Tidak ada semangat gairah. Ya sementara sedih karena merasa waduh kalah. Itu secara spontanitas, pengaruh secara psikologis. Bisa beban mental, moral, dan seterusnya. Tema kita kemenangan untuk kehidupan. Itu menjadi tema kita pada saat ini melalui tema Sinode GKJ dan GKI Jateng melalui LPPS. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Minggu Pon 17 April 2022 kita bersama-sama mengadakan ibadah Paskah. Boleh merasakan kehidupan kita bersama-sama dengan sukacita. Walaupun yang terus kita adakan ibadah setiap tahun di seluruh muka bumi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Paskah dalam konteks perjanjian lama memperingati keluarnya bangsa Mesir dari tanah perbudakan. Ini menjadi sukacita bagi bangsa Mesir waktu itu. Bertahun-tahun lamanya di masa perbudakan. Ketika keluar eksodus dari tanah perbudakan menjadi sukacita, bebas dari belenggu perbudakan. Diantaskan dari belenggu perbudakan. Ini menjadi sukacita. Bebas dari cengkeraman perbudakan. Itu konteks Paskah dalam perjanjian lama. Konteks dalam perjanjian baru Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kemenangan. Menjadi sukacita bagi kita semuanya tentunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam bacaan Injil kita, dalam Injil Lukas tadi, dikatakan pada hari pertama hari apa Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab? Hari Minggu. Jadi hitungan hari pertama itu Minggu. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya sebagai hari kemenangan. Jadi kalau kita hitung-hitung hari pertama berarti mulai dari Minggu, Senin dan seterusnya. Itu hari pertama dalam Alkitab. Hari pertama pagi-pagi hari kubur telah kosong. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematiannya. Ini tidak dongeng, tidak cerita.
sejarah Alkitab mencatat kesaksian para rasul menyaksikan para murid Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar ini bukan salah, bukan yang salah, yang benar, telah wafat dan telah bangkit pada hari yang ketiga dari kematian, maksudnya ketiga, yaitu hari pertama, Minggu, bangkit. Itu menjadi sukacita bagi kehidupan kita bersama-sama dan para murid di dalam kehidupan kita bersama-sama. Seperti yang difirmankan Tuhan yang disampaikan sebelum Tuhan Yesus wafat, ayat 7 disampaikan, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga dari hari Jumat Agung, dari hari kematiannya. Ini sudah diberitakan lebih dulu, sudah dinyatakan, disampaikan kepada para murid-murid Tuhan Yesus, supaya ketika hari-harinya tidak kaget, tidak bingung, tetapi sudah siap mental, supaya mengerti, memahami. Sekalipun sudah begitu disampaikan, diberitahu lebih dulu, nyatanya para murid juga kaget yang luar biasa dan bingung juga. Maka menjadi hal yang penting sebenarnya di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dalam kisah para rasul tadi juga, dalam bacaan kita tadi, dalam ayat 39 ya. Saya bacakan sebentar. Dari kisah para rasul tadi, dari pasal 10 ayat 39 juga disampaikan bahwa ayat 42 maksud saya. Dari ayat 42, menjadi saksi dan memberitakan, menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi para murid, para rasul menjadi saksi bahwa Yesus Kristus akan menjadi hakim baik yang hidup maupun yang mati. Ini menjadi penting bagi kehidupan kita bersama-sama. Yesus Kristus sang hakim yang adil, yang ada di surga dan di dunia, di dalam kehidupan kita ini. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan akan menjadi bagian, menjadi saksi di dalam kehidupan kita bersama-sama atas kemenangan Kristus dari kematiannya itu. Tema kita kemenangan untuk kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Paskah merupakan puncak hari Kristen yang paling luar biasa. Kalah pamornya dengan Natal. Artinya puncaknya Paskah. Kalau Tuhan Yesus hanya lahir, tidak menyelamatkan, tidak ada artinya. Kalau Tuhan Yesus hanya wafat di Jumat Agung, kalau tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus Kristus telah bangkit, menang dari kematian itu, menjadi puncak hari-hari besar Kristen yang menjadi luar biasa. Yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kita, orang yang percaya
di dalam Tuhan. Hari kemenangan, hari sukacita bagi kita semua. Supaya kita disemangati dalam kehidupan kita bersama-sama untuk hidup di dalam Kristus. Seperti hari kemenangan, hari Paskah yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mampu melewati dari hal-hal yang kita lalui. Kita boleh melewati atau melaksanakan selama 40 hari 40 malam di dalam maksa asi puasa. Kalau kita bisa melewati, itu karena kemenangan dari Tuhan. Bukan dari kita. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk memampukan kita dapat melewati dan melaksanakannya. Dengan Paskah ini pula, kita diajak untuk mampu menahan diri. Untuk tidak gampang marah. Lupa, namanya manusia kadang masih marah bagaimana. Ya memang sih, manusia tidak ada yang sempurna. Saya katakan mengurangi marah. Syukur-syukur tidak marah. Itu harus dapat kita lakukan setelah kita dengan semangat kemenangan dalam Paskah. Tidak hanya tentang kemarahan tentu. Juga bisa mengendalikan kehidupan kita yang lebih baik. Tidak gampang jengkel. Harus mengendalikan rasa jengkel. Supaya tidak sia-sia Kristus yang telah bangkit ini membawa dampak. Dampak memang bisa positif dan negatif. Tapi membawa dampak yang baik yang saya maksudkan di sini. Untuk tidak mudah jengkel. Yang dulu-dulunya sering grundeli, sekarang ngurangi, syukur bagi tidak grundeli lagi. Yang rumpi itu asik ya Pak. Apakah kita mau asik-asikan apa mau yang baik? Pilihan. Ini kalau mau membawa dampak yang baik. Agar kita menang. Kalau kita masih marah-marah, grundeli, jengkel. Itu hanya kita belum menang. Dari godaan yang membelenggu kita. Jadikan kita menang. Karena Kristus telah menang dari maut. Bangkit dari kematian. Kita juga bangkit. Semangat yang lebih baik dalam menghidupi peziarahan kehidupan ini. Bersama Kristus tentu yang memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Menang dari rasa malas untuk bersekutu. Untuk melayani. Saya lihat sudah banyak yang terlibat dalam pelayanan, dalam tim multimedia, sudah melibatkan banyak para remaja yang sudah ambil bagian dari berbagai tim multimedia, sangat baik. Dan yang lain yang belum, monggo bisa ambil bagian sesuai dengan kemampuan talenta kita masing-masing. Ya kita akan dimampukan untuk bersama-sama memahami panggilan tugas kita di dalam kehidupan kita ini sebagai saksi Kristus
di dalam kehidupan kita bersama-sama. Monggo kelompok-kelompok yang belum bersekutu, jangan adem ayem di masa pandemi Bapak Ibu Saudara. Ini sudah lebih aman kok. Adem ayem terus, ayem nanti, adem. Monggo Bapak Ibu kelompok yang belum, gereja sudah menyediakan tempat, boleh untuk berkegiatan, kelompok-kelompok. Tidak perlu saya sebut kelompok-kelompok, tapi yang belum monggo. Dengan Paskah ini kita ada semangat baru. Supaya kita tetap bersama-sama menjadi bagian dari kehidupan kita di dalam kesemangatan kita bersama-sama. Kalau kita tetap bersekutu bersama-sama, ini menambah semangat kehidupan kita. Sekalipun pada saat ini kita hanya melalui ibadah Paskah karena situasi dan kondisi juga. Tetapi tidak mengurangi esensi atau makna Paskah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kita percaya dalam ibadah ini Tuhan juga hadir tengah-tengah kita, menguduskan, menyertai, memberkati kita semua. Sehingga kita senantiasa dimampukan hidup di dalam pengharapan kita bersama-sama. Yang masih punya masalah, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Bahkan kita pahami Tuhan menolong tepat pada waktunya. Kita tidak bisa mengatasi sendiri. Baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, kita juga serahkan kepada Tuhan. Masalah sosial, masalah apapun yang ada, kita percayakan pada Tuhan. Karena Tuhan pasti ambil bagian yang memampukan, yang menolong, sehingga kita dapat menang mengatasi persoalan pergumulan kehidupan kita. Amin. Itu pasti. Saya mengimani pasti, tidak ragu-ragu. Ketika kita percaya pada Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Karena di luar Tuhan kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang memampukan dalam kehidupan kita. Mau apa lagi? Kapan lagi Bapak Ibu Saudara? Kalau tidak mulai sekarang. Kita melangkah dengan iman, terus percaya pada Tuhan, terus disemangati kehidupan yang baru ini dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengatasi, menang dari persoalan-persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari melalui Paskah ini kita dalam mengarungi kehidupan kita ini, kita serahkan, kita percayakan pada kuasa Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Jangan mengandalkan diri kita. Kalau kita mengandalkan diri kita menjadi lemah, bisa kalah. Pasti siapapun kita pengen menang dalam arti mampu melewati segala sesuatu yang sulit, yang berat, dan dapat mengatasi masalah. Itulah kemenangan. Karena di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Saatnya kita berbenah diri. Saatnya kita mulai terus percaya pada Tuhan. Jangan jauh. Justru kita lebih dekat kepada Tuhan. Agar kita dimampukan hidup di dalam Tuhan
dan Tuhan yang beri kekuatan dan berkat pertolongan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih tim musik, para singer, tim multimedia, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir dalam ibadah Paskah ini, dan dimanapun berada yang mengikuti live streaming, biarlah kita boleh dimampukan dalam kehidupan yang ada ini, karena semuanya Tuhan yang telah ambil bagian lebih dulu. Yang dapat kita lakukan, yang tidak dapat kita lakukan, kita serahkan. Biar Tuhan sendiri yang bertindak memberi kemenangan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Paskah. Tuhan selalu menjadi pengharapan dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita memasuki saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Oh. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita menurut pujian Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, ya Roh Kudus Tuhan. Tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa,
berkat kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari warga jemaat.
Terima kasih persembahan pujian dari warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memasuki doa syafaat. Mohon dukungan doa untuk Bapak Ramelan, kondisi kurang baik pada saat ini. Mohon dalam dukungan dalam doa. Masih di Rumah Sakit Ambarawa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menjadi sumber kekuatan kami, sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan, merasakan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami bersama-sama. Pada hari Paskah ini Tuhan yang telah memampukan kehidupan kami semua untuk menjalani hidup yang lebih semangat, karena Kristus telah menang, Kristus telah bangkit dari kematiannya. Bila boleh menjadi semangat kehidupan kami bersama-sama di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kegiatan-kegiatan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkenan memimpin, menolong, dan memberkati, baik melalui badan-badan majelis gereja, melalui bidang-bidang juga, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memampukan kami semua untuk bersama-sama bersinergi untuk mewujud menyatakan kasih setia Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang ada dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami percaya Tuhan yang selalu memampukan kami semua untuk mewujud menyatakan semuanya itu. Biarlah iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang masih menderita sakit penyakit apapun yang diderita, baik dalam masa pemulihan, penyembuhan, maupun yang masih sakit seperti Bapak Ramelan yang masih berada di Rumah Sakit Ambarawa pada saat ini, termasuk yang hadir pada saat ini. Sakit penyakit apapun, kami percayakan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Oleh sebab itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit melalui sarana obat apapun. Tuhan pernah memberkati sehingga dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan Bapak Ramelan maupun saudara-saudara yang menderita sakit penyakit apapun juga. Kami percayakan kuasa Tuhan yang menopang, menolong, menyertai, dan memberkati. Demikian juga keluarga, Tuhan juga memampukan menolong juga dengan kasih setia, perhatian, kasih sayangnya boleh mendukung di dalam kesembuhan. Tuhan memberkati semua yang hadir pada saat ini, sehingga kami dimampukan dalam menghidupi akan kehidupan bersama Tuhan ini dengan berkat kasih setia Tuhan. Yang sedang mempunyai beban persoalan, mampukan kami semua untuk mengatasi persoalan kehidupan. Karena Tuhanlah kekuatan kami. Putra-putri kami yang masih sekolah, Tuhan pimpin, Tuhan jagai, termasuk dalam pergaulannya.
sehingga dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik, dengan lancar, dengan kasih setia Tuhan. Dalam pekerjaan pelayanan kami semua, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan manapun kami berada, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan cukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Melalui usaha, aktivitas yang dilakukan, biarlah boleh menjadikan berkat. Karena Tuhan yang menjadi sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Ya Tuhan, kami serahkan semua program kerja, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan lawat bagi bangsa negara kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh Tuhan pimpin yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bersama boleh mewarnai, melingkupi kehidupan kami sebagai warga negara. Sekaligus kami sebagai warga gereja. Tuhan yang memampukan semuanya itu. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami secara totalitas ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan bersabda yang terambil dari Roma 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalannya persembahan diiringi dengan PKJ 146, bawa persembahan.
Ya Bapa, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau izinkan kami untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu teristimewa pada hari kemenangan ini Bapa, sehingga di hari kemenangan ini juga membawa kemenangan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, kami ucap syukur atas rezeki yang Kau berikan kepada kami, baik itu rezeki jasmani maupun rohani, sehingga Engkau mampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, baru saja kami mempersembahkan sebagian kecil rezeki yang telah Kau berikan kepada kami bagi perkembangan gereja-Mu di sini, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, cukupkanlah dan limpahkanlah semua keperluan di gereja-Mu ini, sehingga setiap program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapa, berkati pula bagi saudara-saudara kami yang telah memberi persembahan pada pagi hari ini. Bukalah pintu rezeki Bapa, sehingga berkecukupan dan berkelebihan saudara-saudara kami di dalam membiayai kehidupan. Bapa, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan. Jauhkanlah dari roh-roh kegelapan, roh-roh kejahatan yang mengganggu saudara kami yang mengelola persembahan, sehingga persembahan dapat dipakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Hitung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Bye.
Perangilah dunia dengan semangat kehidupan agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam semangat iman dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan, memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di salib, di atas salib, mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidup-Mu. Amin. Saudara, mohon waktu sejenak 3 menit atau sampai 5 menit untuk Pak Edi memperkenalkan diri. Salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis, untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan saya waktu. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan diri bahwa nama saya Edi Prasetyo. Saya penyuluh dari Kemenak Kabupaten Semarang, bawahannya Bu Nurul. Dan hari ini saya memperkenalkan diri karena penyuluh yang lama sudah selesai. Saya diminta untuk menggantikan. Dan ada baiknya sebelum acara-acara selanjutnya mungkin kami bisa boleh bergabung dalam kegiatan yang lain, tapi hari ini saya merasa perlu perkenalan. Nama saya Edi, saya dengan istri saya Desta dari Kanaan Nusantara. Kami berterima kasih, saya melihat ibadahnya cukup menyenangkan, suasana yang baru menurut saya begitu. Ada drama kolosal kayak apa ya, saya melihat sesuatu yang bagus. Terus hari ini saya dapat pesan untuk menyampaikan tentang tema untuk moderasi beragama dan Kristen moderat. Untuk subtema bersama-sama membangun tubuh Kristus. Tadi sudah disinggung oleh Bapak tentang bersama kita akan membawa semangat kebangkitan. Tadi juga sudah disinggung ada mulai pemuda-pemuda yang ambil bagian. Pesannya adalah hari ini, yuk yang merasa belum punya panggilan pelayanan dalam bidang apapun, seperti tadi disampaikan oleh Pak Gembala, secara pribadi memang kami diajarkan untuk paling tidak satu orang, dalam tanda kutip punya manfaat, punya panggilan pelayanan dan syukur punya satu murid. Nah Bapak Ibu, mari yang merasa dirinya mungkin belum, kok saya WL juga tidak, pemimpin pujian juga tidak, musik tidak, apa. Nah nanti yang merasa bingung pengen cari pelayanan apa begitu yang cocok boleh menghubungi Bapak Ibu Majelis atau Pak Gembala. Kami menyarankan untuk semua jemaat tanpa terkecuali, semua harus ambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang tadi sudah sampaikan, mungkin punya talenta yang tidak bisa motret tapi bisa apa begitu, silakan. Mari kita bersama-sama membangun tubuh Kristus supaya gereja ini semakin maju. Baik Bapak Ibu, syukur kalau misalkan kami pun juga diajari untuk paling tidak juga kalau tidak satu pelayanan syukur punya satu murid. Kenapa harus punya satu murid? Misalkan yang bagian musik tiba-tiba masih karena ganteng akhirnya dapat cewek, nanti menikah dan akhirnya pergi keluar kota.
terus nanti siapa yang musiki. Jadi itulah kenapa kami mendorong, karena kita semuanya akan moving, ya akan banyak pindah-pindah ke tempat lain, mungkin juga ada orang yang baru, kami mendorong setidaknya kita semuanya punya satu panggilan pelayanan, apapun itu. Dan kami juga berharap Bapak Ibu juga berusaha untuk mendidik, memuridkan, supaya ketika akhirnya kita dengan alasan apapun harus pergi atau pindah keluar kota atau apapun alasannya, jadi kita punya murid, dan dengan begitu kita berharap bersama gereja ini tetap bisa berjalan. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu majelis untuk waktunya. Saya berharap untuk kita nanti boleh ketemu secara lebih resmi untuk membahas apa yang kira-kira bisa kami kerjakan bersama dengan GKJ Bandungan. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan